Kejadian ini terjadi di tahun 2012. Ada anak cewek namanya Fania. Dan Fania ini tuh udah pisah orang tuanya, Nat. Papanya udah pergi sama istri barunya, dan dia tinggal sama mamah dan abangnya. Fania ini umur 13 tahun dan dia masih duduk di SMP kelas 3 waktu itu. Mama papanya ini pisah nggak baik-baik. Kondisinya tuh semua jelek banget lah. Sampai mamanya sekarang pun udah jadi tulang punggung keluarga gitu. Karena abangnya ini juga masih kuliah. Abangnya tuh temperamental banget dan rasanya tuh tiap di rumah tuh dia nggak betah gitu. Jadi kayak pengen keluar mulu gitu. Sampai akhirnya mamanya ini mutusin buat pindah rumah ke yang lebih kecil karena sumber duitnya sekarang cuma dari mamanya kan. Papanya udah ninggalin Fania dan keluarganya kan. Singkat cerita, mereka udah pindah ke rumah yang lebih kecil dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah barunya ini. Papanya itu kolektor seni gitu. Banyaknya sih lukisan, tapi dia juga suka sama patung-patungan kayak gitu. Lukisan sama patungnya tuh semua ditinggal gitu, Nat. Nggak ada satupun dibawa sama bapaknya. Nah, mamanya mikir karena ini lukisan dan patungnya masih bagus juga, dia mikir kayak ya berarti masih bisa dijual dong. Dibawalah patung dan semua lukisan ini ke rumah barunya mamahnya yang ditinggalin sama Fania saat ini. Abangnya sering pergi, mamahnya juga karyawan swasta, jadi harus pergi mulu juga. Saya pada akhirnya Fania tuh suka sendirian di rumah. Udah semingguan di rumah baru, rumahnya tuh juga masih agak berantakan lah, tapi ruang tamunya tuh udah enak, udah bisa didudukin gitu. Dan bentuk rumahnya ini kayak ada rak besar yang misahin antara ruang tamu sama ruang TV, kebayang nggak? Iya. Jadi sekatnya bukan tembok tapi lemari gitu ya? Bener. Nah, raknya ini diisi sama patung-patung kecil peninggalan papahnya, koleksi-koleksi papahnya semua. Dan di tengah rak itu ada satu koleksi kesayangan papahnya, yaitu bayi monyet yang dimasukin ke dalam toples dan isinya tuh air keras. Sorry Moy, ini bayi monyetnya bayi monyet asli atau bohongan? Bayi monyet asli. Oh. Jadi kayak kan kita biasa di rumah-rumah orang kan ada kayak burung asli dikerasin kan. Nah, ini tapi bayi monyet. Oh, oke. Nah, kejadian pertama, mama dan abangnya Fania itu lagi pergi sekitar jam 8-an malam. Nah, waktu itu Fania tuh lagi kayak ngedance cover sendiri di ruang TV pakai speaker dan volume yang gede banget gitu. Dia ngelakuin itu karena dia ngerasa sepi gitu loh. Jadi dia mending ngedance cover sendiri gitu lah. Pokoknya dia berkegiatan lah sendirian di rumahnya. Nah, udah selesai ngedance-nya, dia duduk tuh di sofa main HP. Tiba-tiba dia ngeliat kalau toples yang isinya bayi monyet itu kebuka sendiri. Ya maksud gue, gak mungkin lah, logikanya kan itu di dalamnya air keras, gak disentuh sama sekali. Tiba-tiba kok bisa kebuka sendiri gitu kan. Nah, pas Fania berdiri, dia jalan tuh ke deket toplesnya buat nutup lagi gitu kan. Tiba-tiba Fania denger dari gudang yang lokasinya ada di belakang rumahnya si Fania ini. Fania denger ada kayak suara berisik, kayak ada orang lagi kayak beres-beres gitu. Dan pas dilihat sama Fania, pintu gudang tuh rada kebuka dikit gitu, Nat. Nah, Fania ini berniat buat nutup pintunya. Dan abis itu dia ngerasa, abis udah nutup pintu dia mau keluar lah, entah kemana biar dia tuh gak ngerasa sendirian gitu. Nah, pas Fania mau tutup pintunya, dia pegang gagang pintunya kan. Tiba-tiba dari dalam gudang itu ada tangan yang warnanya pucet banget, berdarah-darah, lagi genggam tangannya Fania. Kenceng banget. Dan pas Fania nengok ke atas, Fania ngeliat ternyata yang genggam tangan dia itu adalah sosok cewek pakai daster. Terus tuh daster itu bersimbah darah gitu. Dan di tangan cewek itu ada bayi monyet yang tali pusarnya tuh masih nyambung ke kemaluan sosok cewek itu. Ya ampun. Kalian pernah gak sih nonton film Bangku Kosong? Gue belum lagi. Gue juga gak nonton lagi. Nih, gue ceritain sinopsisnya ya. Jadi ini tuh ceritanya tentang satu murid yang disuruh guru barunya duduk di bangku kosong yang selama ini tuh gak pernah didudukin siapapun. Oh, kalau itu gue pernah dengar. Pernah dengar? Tapi setelah dia duduk di situ, banyak kejadian mistis yang menimpa murid ini. Oke. Nah, kali ini gue mau ceritain kejadian yang ada miripnya sama film Bangku Kosong. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah
Dia ikut ekskul dan ikut OSIS juga. Pokoknya tipe-tipe anak gaul di SMA gitu Moy, Bi. Mukanya cantik, badannya bagus, bener-bener idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, Kika tuh belum sampai, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno. Pas Kika sampai depan pintu kelas, pelajaran udah mulai. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok-tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Akhirnya Kika minta maaf dan langsung duduk di bangkunya Kika. Kika ini posisi duduknya tuh di pojok kiri paling belakang. Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget, dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diam di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Iya benar. Kika nungguin kira-kira udah sampai 1 jam, gak datang-datang juga nih Pak Seno. Jam pulang sekolah anak SMA kan jam 3 sore ya biasanya. Iya. Berarti ini udah jam 4 sore, Kika masih di kelasnya dan belum ada tanda-tanda dari Pak Seno. Dan Kika sendirian nih? Sendirian. Oke. Akhirnya Kika mutusin untuk keluar kelas mau ke ruang guru buat nyamperin Pak Seno. Pas Kika mau keluar kelas, tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno bilang, "Maaf ya, saya tadi input nilai dulu di ruang guru." Setelah dari situ, akhirnya mereka bareng-bareng lanjut masuk ke ruang kelas. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Nah Mue, lo bisa ngerasain kan kalau lawan bicara lo lagi ngobrol sama lo, tapi matanya tuh nggak ngeliat ke mata lo. Nah si Kika tuh ngerasain dari si Pak Seno ini. Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan Mue. Oh ini guru mata keranjang gitu Bi? Iya. Terus. Terus pas banget tuh kondisi cuaca lagi hujan deras, jadi agak gelap kan, gak ada matahari. Cuma ngandelin lampu kelas yang gak begitu terang juga. Pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Tapi Pak Seno tuh maksa banget mau Bi. Kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit. Bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Bahkan dibikin gak lulus sama Pak Seno. Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Di situ sekolah sampai nggak ada kelas sama sekali karena guru-guru pun shock semua ngeliat Kika, anak yang aktif yang ceria sehari-harinya, mutusin buat bunuh diri. Pas Pak Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi nggak enak badan di hari itu.
Cerita ini kejadian di daerah Jakarta dan gue dapet cerita ini dari temen gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah, abang ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah, di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu Nat Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah, Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok nggak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Engkong Dayat ini nggak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya nggak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Engkong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya di suatu malam dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh, terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah, dia nggak gubris apa-apa. Dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Engkong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngelihat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makanya. Nah, besokannya lagi bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah, nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah, udah tuh besok malamnya bokap Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada dua, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah, bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam bokapnya Indra. Nah, Engkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Engkong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, "Bang, minta rokok." Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmui itu Mak Siti. Waduh. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini nggak bisa gerak sama sekali, bener-bener kaki tuh nggak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia di situ merem aja, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya nggak lama Mak Siti ini hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngeliat ke guling yang dia peluk, ternyata itu pocong. Ada seorang pemuda namanya Fikri. Kejadiannya ini sekitar 8 tahun lalu pas Fikri itu masih SMA. Entah dia dapat ide dari mana, ada yang bilang kalau lo sholat malam sendirian dan lampunya dimatiin, terus lo sholatnya pakai suara kayak ngucapin doanya gitu, bakal ada yang ngikutin suara lo. Oh gitu. Iya, jadi kayak misalnya, ya lu kalau sholat malam itu kan nggak perlu ada suara ya, Muy. Nah, ya nggak sih? Iya, benar. Kayak dalam hati aja kan. Tapi ini kayak misalnya lu ngucapin walat dolin, nanti tuh bakal ada yang nyaut di belakang. Nyaut amin. Iya. Oh. Nah, akhirnya di suatu malam si Fikri nyobain tuh buat ngelakuin hal ini. Si Fikri tuh emang anaknya rada-rada STMJ gitu. Tau gak sih lu STMJ? Enggak. Sholat terus maksiat jalan. Rada bandel gitu kan. Cuman emang si Fikri ini walaupun bandel ya cukup sering ibadah juga. Tapi ya bandel-bandelnya emang kadang aneh-aneh nih. Kayak gini nih, makanya dia dapat info kayak gini, dia kepo buat nyobain. Akhirnya Fikri ini sholat tahajud, sholat malam. Dari yang dia ya jarang banget lah sholat tahajud, dia sekali ini sholat tahajud, tapi tujuannya mau sholat sambil pakai suara buat ngebuktiin omongan yang dia temuin gak tahu dari mana itu. Malah nantangin ya? Malah nantangin. Nah, setelah alarm bunyi, Fikri bangun tuh jam 2 pagi. Dia bangun,
tanpa ngidupin lampu, dari kegelapan dia lihat tuh samar-samar adiknya masih tidur. Nah, adiknya Fikri tuh umurnya nggak jauh sama dia lah, cowok juga, sebut aja namanya Fauzan gitu ya. Ya. Mereka tuh tidur sekamar. Nah, terus Fikri gelar sejadah di antara kasur dia dan kasur adiknya, karena emang di situ space biasanya salah satu dari mereka tuh buat sholat. Fikri keluar kamar, dia ambil wudhu. Udah selesai ambil wudhu, dia masuk lagi kamar. Nah, di kamar dia yang gelap itu, dia ngeliat sejadah yang tadinya dia udah gelar itu kelipet lagi di atas kasurnya. Lah, Aneh kan? Fikri ngeliatin adiknya tuh dari atas, kayak curiga takutnya adiknya yang iseng buat ngelipet sejadahnya dia lagi. ya. Tapi kelihatan di situ adiknya tuh tidur pulas banget. Udah tuh, mulailah Fikri sholat tahajud. Semua doa-doa dibacain. Mulai dari doa iftitah kan tuh yang Allah Akbar Kabiro, Iya. pakai suara tuh. Lanjut ke Al-Fatihah, pakai suara juga. Sampai walad dolin. Fikri denger dari belakang ada yang nyautin, amin. Beneran ada yang nyautin jadinya? Beneran ada yang nyautin, Mui. Anjing. Setelah denger itu, Fikri tuh ngerasain dua hal, Muinat. Yang pertama, dia rada-rada merinding. Tapi nggak lama dia mikir, mungkin adik gua nih iseng nyautin gitu kan. Di situ Fikri masih nyoba positive thinking dan yaudah dia lanjutin sholat tahajudnya sampai dia selesai. Udah selesai sholat nih, dia lihat ke belakang, nggak kelihatan ada siapa-siapa. Karena Fikri curiga yang tadi nyautin itu adenya, Fikri ngeliat nih ke dekat adenya yang lagi tidur. Tapi di situ Fikri ngeliat di posisi lagi tidur itu adenya badannya kaku, tapi matanya melotot ke atas, gak bergerak sama sekali. Dan setelah itu adiknya pelan-pelan nyengir lebar, kayak creepy banget. Fikri mulai takut di situ. Apa jangan-jangan adik gue kesurupan gitu kan? Iya. Tapi setelah itu adiknya ketawa-tawa puas banget, kayak abis ngejailin Fikri gitu loh. Abis itu Fikri bilang, anjing gue kira lu kesurupan. Adiknya bilang, ya enggak lah, gue kebangun gara-gara lu berisik sholatnya. Oh, berarti yang nyautin amin itu dia. Iya, si adiknya ternyata digangguin. Udah tuh dari situ Fikri akhirnya tidur lagi. Karena hitungannya belum berhasil, besokannya Fikri nyoba lagi buat sholat tahajud, tapi kali ini di luar, di ruang tamu, sendirian, gelap-gelapan. Niat ya dia. Emang aneh aja nih orang, Nat. Nah, habis gelar sejadah, udah tuh Fikri ambil wudhu ke kamar mandi. Tapi begitu balik ke ruang tamu, sejadahnya udah kelipet lagi. Fikri ngeliatin ke sekitar ruang tamu tuh, dan emang gak ada siapapun. Gak ada juga tanda-tanda orang tuh kebangun di malam itu. Keluarganya tuh gak ada yang kebangun lah. Setelah itu mulailah Fikri sholat. Dan sama kayak kemarin, dia baca doa iftitah diucapin, terus Al-Fatihah juga pakai suara. Kali ini udah pasti gak ada siapa-siapa nih. Dan bener, setelah dia bilang walad dolin, kedengeran tuh suara dari belakang dia, amin. Dan ternyata hal ini tuh lebih serem dari yang Fikri bayangin gitu. Udah mulai merinding tuh dia. Tapi tetap Fikri tuh masih nyoba buat tenang dan ngelanjutin sholat tahajudnya dia. Begitu selesai sholat, sampai Fikri salam kanan kiri, dia coba lihat ke belakang, beneran gak ada siapa-siapa di situ. Dan di tempat dia sholat itu di ruang tamu, itu tuh suasana tuh bener-bener sunyi, bener-bener sepi, gelap, gak ada siapa-siapa. Karena makin takut, akhirnya Fikri buru-buru balik ke kamar. Tapi pas Fikri buka pintu kamar, di situ dia kaget banget karena ada sosok cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih, berdiri persis di samping adiknya Fikri yang lagi tidur. Anjing. Sosok ini tuh kayak nunduk, kayak agak ngeruku gitu, dan mukanya deket banget sama muka kepala adiknya si Fikri yang lagi tidur. Seakan-akan sosok ini tuh kayak lagi ngeliatin adiknya Fikri yang lagi tidur gitu loh, lagi merhatiin dari deket. Iya. Terus gak lama dari situ, sosok ini kayak sadar ada Fikri yang baru masuk ke kamar. Pelan-pelan sosok ini nengok ke arah Fikri, dan di situ muka cewek ini tuh matanya melotot, senyum lebar banget, creepy banget ke arah Fikri. Terus sosok ini pelan-pelan nunjuk ke arah Fikri, dan tiba-tiba lari kenceng ke arah dia. Mampus. Terus gimana? Seketika Fikri dari situ langsung pingsan, Nat. Dan paginya adiknya ngebangunin Fikri, si Fauzan ngebangunin Fikri. Dan sejak saat itu Fikri nggak berani lagi sholat malam-malam sendirian, lampunya mati, apalagi dia sholat pakai ngeluarin suara dengan sengaja, kayak benar-benar ngundang makhluk halus buat ikutan sholat bareng dia. Yang nyautin berarti si cewek itu? Kayaknya sih iya, Mui.
gara-gara ya itu dia bener-bener kayak nantangin gitu loh, Moy, kalau menurut gue ya. Tapi menurut gue malah pas ditengok kanan kiri sama Fikri nggak ada orang, tapi kenapa si sosok cewek ini malah ada berdiri di sebelah adiknya ya? Kayaknya sih karena malam sebelumnya kan adiknya ngejek gitu kan, Moy. Tapi ya di sisi lain dari awal juga si Fikri ini niatnya tuh udah jelek gitu loh, Moy. Jadi ya menurut gue dua-duanya kena gitu loh. Iya. Mamaku selalu menyanyikanku lagu Nina Bobo sebelum tidur. Tapi entah mengapa sudah 2 hari mamaku tak pernah masuk ke kamarku malam-malam untuk menyanyikanku lagu itu lagi. Aku tidak terbiasa tidur tanpa nyanyian. Jadi malam itu aku menuju kamar mamaku untuk memintanya menyanyikan lagu. Ketika aku berbicara pada mamaku untuk meminta nyanyian, mamaku justru nampak bingung dan berkata, "Nak, mama tak pernah menyanyikan lagu Nina Bobo di kamarmu." Sejak muda, aku sangat menyukai anak-anak. Ketika duduk di bangku sekolah, aku ingin memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan anak-anak. Dan ketika lulus, aku mendapatkan pekerjaan itu. Tapi saat aku sudah bekerja beberapa